Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Kenapa? Karena hari ini kita akan memulai pelajaran. Alangkah baiknya untuk lebih lancarnya pembelajaran kita hari ini untuk berdoa bersama-sama. Di sini adakah teman-teman yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Silakan juga maju. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama.
tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu nasional. Ibu harap semangat kita tentang perjuangan para pahlawan kita dulu akan kembali Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita membuat kesepakatan kelas. Baiklah, hari ini Ibu punya sticky note. Nanti di dalam sticky note ini kalian akan menuliskan semua kesepakatan kelas, akan kalian tulis di sini. Ibu akan bagi satu persatu. Oke? Maaf ya. Oke, baiklah. Nanti kesepakatan kelas itu akan kalian tulis di sticky note itu, kemudian akan kalian tempel ke depan. Baiklah, silakan kalian tulis kesepakatan kelas masing-masing. Ayo silakan dimulai. Baiklah anak-anak, sudah selesai kesepakatan kelas yang ditulis di sticky note? Sudah, Bu. Silakan dari pertama dibacakan kesepakatan kelasnya. Berdiri. Menjaga kebersihan kelas. Silakan langsung tempel, mana lemnya? Disatukan dulu. Silakan dulu kembali. Terima kasih. Selanjutnya maju ke depan. Baca dulu. Menghargai sesama teman. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya, ini dan bacakan kesepakatan yang sudah ditulis. Menghargai guru. Silakan maju ke depan dan tempel. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan. Ditempelkan ke depan. Tepuk tangan. Selanjutnya, berdiri. Dilarang makan dan minum saat proses pembelajaran. Ya, silakan duduk ke depan. Ditempel ke depan mungkin ya. Tepuk tangan buat temanmu. Selanjutnya, silakan dibacakan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, silakan.
Oke, terima kasih kita. Selanjutnya. Sekarang kita masuk di dalam kelas. Ya, silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Silakan duduk kembali. Yang selanjutnya berdiri, bacakan. Itulah keamanan kelas. Oke, silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Silakan duduk kembali. Selanjutnya warna. Selalu berkata baik. Oke, silakan ke depan. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Silakan duduk. Selanjutnya, kandidatkan dia yang di depan. Oke, silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat teman-teman. Silakan duduk. Selanjutnya berdiri dan bacakan kesepakatan yang sudah ditulis. Bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Ya, silakan maju ke depan dan tempelkan. Oke, tepuk tangan. Duduk kembali. Selanjutnya berdiri dan bacakan. Tolong menolong, silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan buat. Silakan duduk kembali. Yang selanjutnya, silakan berdiri dan tugas sepak bola. Iya, silakan ke depan dan tempelkan di tempat yang sudah disediakan. Oke. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Selanjutnya, bacakan dulu kesepakatan. Berpikiran positif. Iya, berpikiran positif. Silakan. Oke, tepuk tangan buat temanmu. Silakan duduk selanjutnya. Minta izin. Ya, silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Kembali ke tempat. Selanjutnya, berdiri. Dilarang bermain di dalam kelas. Ya, silakan. Oke, tepuk tangan. Yang terakhir silakan berdiri. Dilarang bercerita dalam kelas. Ya, silakan. Oke,
Maka Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah sepakat dengan apa yang sudah kalian tuliskan? Sepakat. Sekali lagi Ibu tanyakan, apakah sudah sepakat? Sepakat. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai ke pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Ibu ingin menguji. Ibu ingin tes tentang pemahaman kalian pada pelajaran kemarin. Masih ada yang ingat kita tentang pembahasan kita kemarin tentang apa? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Tentang apa itu? Toleransi. Oke, baiklah. Apakah itu yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah saling menghargai dan menghormati antara suku, budaya, dan agama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baiklah, karena kita sudah mempelajari tentang toleransi pada pelajaran kemarin, maka pada hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Baiklah. Dengan tujuan pembelajaran, boleh dilihat ke depan. Pertama adalah oke, kemudian yang selanjutnya adalah Menjelaskan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan keharmonisan. oke, baiklah anak-anak. Itulah pelajaran yang akan kita bahas hari ini ya. Sebelum alangkah baiknya biar kalian anak-anak lebih memahami tentang pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Alangkah baiknya Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Tunggu dulu. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen BPUPKI dalam merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia. BPUPKI sendiri Pancasila. Dalam rapat tersebut tidak menemukan titik terang pada hari pertama hingga keempat, atau tepatnya 28 hingga 31 Mei 1945. Pada 29 Mei 1945, seorang nasionalis sekaligus ahli hukum asal Sawalunto, Sumatera Barat, yakni Dr. Muhammad Yamin, memaparkan idenya untuk dasar negara. Ini terdapat pada pidato Soekarno yang isinya menyampaikan ide serta gagasan terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Pancasila sendiri memiliki dua arti, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Empat, menjadi pertama kalinya peringatan hari lahir Pancasila digelar menguraikan kembali rumusan Pancasila beserta kelima sila. Sejak saat itu, peringatan hari lahir Pancasila diperingat pada 1 Juni 1945 silam, bukan Pancasila, karena menjadi tempat Bung Karno merumuskan setiap sila dalam Pancasila saat masa pengasingannya oleh Belanda. Momen tersebut seakan masih tersimpan rapi di rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam perjalanan pada 2013, 1 Juni resmi menjadi hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Dengan harapan masyarakat Indonesia dapat melihat taubakan lahir ideologi bangsa Indonesia sebelum tanggal 1 Juni.
dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada yang bisa dibaca? Sebagai dasar negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar pada alinea. Baiklah, ada yang bisa membaca ini? Alinea keempat pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan gerakan individu berhikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan kepentingan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Anak-anak, ternyata kalian bisa menjelaskan tentang alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah anak-anak, dalam Pancasila ada yang namanya bentuk keberagaman Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam tentang bentuk keberagaman di Indonesia itu, Ibu ingin bertanya tentang video tadi. Ada di video itu tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Dasar negara. Panca itu berapa? 5. Sila itu apa? Dasar. Berarti 5 dasar. Ya, 5 dasar. Dia adalah bentuk fondasi dari negara kita. Baiklah, ada hubungannya dengan bentuk keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman suku. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki lebih dari 1 suku bangsa. Contohnya saja di daerah kita. Di daerah kita ada sudah berapa suku ini di sini? Suku apa semua? Oke. Yang kedua adalah keberagaman agama. Di Indonesia itu yang diakui oleh negara ada berapa agama? Ada yang bisa tahu? Apa semua itu? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Baiklah, kemudian ada keberagaman Budaya. ya, bahwa di Indonesia itu setiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda. Contohnya, di daerah Wul punya budaya tersendiri. Apa itu budayanya? Bisa dilihat dari tarian. Tarian di daerah kita itu contohnya apa? Tari apa? Kalau dari Provinsi Gorontalo? Ya, ternyata anak-anak sudah paham tentang keberagaman budaya. Kita dulu. Adalah keberagaman Bahasa. bahwa negara kita itu memiliki banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa. Maka dengan bahasa Indonesia, maka perbedaan yang ada di Indonesia itu akan bisa disatukan. Contoh, bahasa Bul dengan bahasa Gorontalo. Apa jadinya kalau kita berkomunikasi dua bahasa pakai bahasa sendiri? Apa yang akan terjadi? Bahasa daerah masing-masing. Apa yang akan terjadi? Maka hadirlah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah pemersatu bangsa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, contoh sikap yang menunjukkan persatuan Indonesia. Ada yang bisa
Selanjutnya, contoh yang baik adalah menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan daerah lain. Kemudian contoh yang tidak baik yang akan merusak persatuan kita itu adalah hanya berteman dengan orang yang berasal dari daerah yang sama. Kemudian yang kedua adalah yang contoh sikap yang baik adalah ada contoh yang tidak baiknya yaitu menganggap suku orang lain dari orang lain. Ini adalah sikap yang tidak baik dan tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan sikap kebalikannya atau sikap yang tidak baiknya adalah tidak mau itu adalah sikap sebelah kanan kalian itu adalah sikap yang tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang mengapa teman itu untuk peduli. Mengapa kita harus peduli kepada teman? Peduli terhadap sesama itu mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila. Kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila itu kira-kira di sila keberapa? Sila keberapa? Ya, tepuk tangan dulu buat Bu Laila. Selanjutnya, sikap peduli bisa membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, dan penuh. Ketiga, sikap peduli kepada teman juga kita bisa mengurangi kesenjangan sosial dan mereka membantu mereka yang membutuhkan. Artinya kita harus selalu tolong menolong. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dengan mengajak teman untuk peduli, kita tidak hanya mengamalkan Pancasila, tetapi juga sudah menciptakan lingkungan yang lebih baik, harmonis, dan penuh apa? Oke. Baiklah, selanjutnya karena Ibu sudah memberikan penjelasan tentang video tadi, Ibu harap kalian sudah paham. Kini saatnya kita akan membagi kelompok. Ibu sudah siapkan ini. Sticky note yang di dalamnya sudah Ibu tulis sesuai pilihan kalian. Siapa yang memilih satu berarti dia kelompok satu. Begitu selanjutnya. Silakan di Oke. Semua sudah dapat? Sudah. Oke, baik. Ibu ingin lihat siapa yang mendapatkan nomor 1. Angkat tangannya. Nomor 2. Nomor 3. Baiklah. Perhatikan, nomor 1 akan memisahkan diri ke sebelah kanan Ibu. Yang dapat nomor 2 berarti dari kelompok 2 akan ke sebelah kiri Ibu. Dan kelompok 3 yang dapat nomor urut 3 itu akan memisahkan kiri ke depan Ibu. Baiklah, silakan yang nomor 1 mengambil tempatnya di sebelah kanan Ibu.
Silakan berdiri. Oke. Langsung. Silakan diatur posisinya. Yang lain coba sampai sini. Yang kelompok 2 mejanya sama sini. Ini saya minta tolong. Ya.
yang Ibu bagikan. Perhatikan, Ibu menjelaskan di kelompok berapa tadi ini? Kelompok 1. Jadi Ibu sudah kasih lembar kelompok. Karena kalian adalah kelompok 1, maka yang kalian ambil adalah kelompok 1. Kemudian hasil dari sini kalian tempel di atas dari lembar karton ini. Kemudian di lembar kedua ada pengamalan nilai Pancasila. Ini kalian digunting semuanya ini, kemudian kalian tempel. Sebisa mungkin, secantik mungkin, kalian tempelkan di mana tempatnya. Kemudian hubungkan. Contoh, Pancasila, bintang, pengamalan nilainya itu di mana? Bintang itu sila pertama. Tentang apa itu? Ya. Maka kalian cari di sini mana pasangannya. Paham ini? Oke. Jadi nanti kalian akan ambil ini, kalian gunting dan kalian akan cari pasangan. Oke, selanjutnya lembar berikutnya ada di sini dasar negara. Ini kalian nanti Ibu bagikan sebentar sticky notes, ya. Setelah ini Ibu akan bagikan sticky notes di setiap kelompok. Nanti itu akan kalian tulis secantik mungkin. Setelah kalian tempelkan ini, kemudian lembar kedua di sini dan lembar ketiganya sticky note yang Ibu sudah bagikan itu kalian tuliskan tentang Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Paham ini ya? Oke. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 kalian nanti ambil mana di lembar ini yang tertulis kelompok 3, itu digunting. Dan nanti kalian akan tempelkan di karton yang sudah Ibu bagikan. Selanjutnya ada di sini simbol. Sila dan simbolnya. Ini kalian gunting juga. Ya? Paham ya? Kalian tempelkan di sini sesuai urutan lambang ini. Paham ini? Paham kelompok 3? Selanjutnya yang ini akan kalian gunting dan kalian cocokkan dengan lambang yang pertama kalian gunting. Bisa ini? Bisa. Akan kalian cocokkan dengan lambang yang pertama. Lembar berikutnya ini kalian gunting. Bisa ini ya? Bisa. Selanjutnya makna Pancasila sebagai dasar negara itu kalian tulis di sticky note sebentar Ibu bagikan. Bisa? Tulis secantik mungkin dan disandingkan di samping yang kalian sudah tempel sebelum itu. Sebaik mungkin. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Ini tentangnya KPD-nya ini. Petunjuknya kalian kerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD, ya. Yang pertama ini seperti bintang. Nah, ini kalian gunting, ini juga kalian gunting dan kalian cocokkan nanti di sini. Dicocokkan nanti. Kemudian caranya untuk menjodohkan itu ambil kertas putih karena ini warna hitam, tidak akan kelihatan kan? Jadi gunting kertas putih untuk menghubungkan antara gambar ini dengan gambar di sampingnya yang cocok, yang sesuai ya. Oke. Selanjutnya ini. Selanjutnya yang ini kalian tulis. Yang ini yang kedua kalian gunting. Mulai dari lambang negaranya, kemudian sila-silanya itu digunting dan ditempelkan, sesuaikan dengan yang Ibu sudah jelaskan tadi. Bisa ya? Kemudian selanjutnya adalah silanya. Silanya ini kalian tulis dalam sticky note yang akan Ibu bagikan sebentar lagi. Bisa ya? Oke. Silakan kerjakan ini. Sticky note akan Ibu bagikan untuk masing-masing kelompok. Jadi kerjakan
LKPD itu sesuai dengan perintah yang ada di lembar kerja kalian. Bentar, sabar ya. Penting kalau ada balikan penting, setiap kelompok akan mendapatkan 2 saja penting. Itu digunakan untuk menggunting yang sudah Ibu jelaskan tadi. Saya. Ya. Nomor 1. Silakan ditutup. Kemudian yang ini Ibu jelaskan tadi bahwa ini digunting dan cocokkan dengan gambar di sampingnya, nanti akan ditempelkan. Cara mencocokkannya, ambil kertas yang putih karena ini dasarnya hitam. Dan maka ambil kertas yang putih untuk menghubungkan sila pertama itu. Mana? Paham ini? Oke, silakan. Oke. Sebelumnya kalian lihat contohnya di sini. Cara mengerjakannya. Lihat cara kerjanya di sini ya. Kelompok 1 dan yang tadi. Oke. Jika ada yang tidak dipahami, segera bertanya sama Ibu ya. Kelompok 2 kenapa? Ya. Ya, nanti sesuai perintah yang Ibu sudah katakan tadi, kerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD. Apa itu di situ perintahnya? Buatlah garis yang menghubungkan simbol Pancasila dengan pengamalan. Ini simbol Pancasila. Tahu? Simbol sila pertama apa? Ya, simbolnya apa? Bintang. Ya. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, benar. Jadi kalian hubungkan itu gambar pertama dengan gambar kedua dengan ambil kertas yang berwarna lain selain dari warna hitam ini. Gunting kecil itu kemudian hubungkan. Gambar mana? Bisa ya? Bisa. Hubungkan itu. Gunting dulu ini. Kemudian hubungkan dengan hubungan ini. Ibu bisa tidak ya? Dan tadi menjelaskan dulu kelompok kelas. Tidak, yang diikuti ini ya. Perhatikan dulu kelompok A ini. Kerjakan LKPD itu sesuai dengan perintah. Maka baca lembar pertama itu. Silakan. Ibu, saya udah ya, saya udah tadi. Penting sesuai kolomnya ya.
tidak usah ikut. Boleh. Ya, yang ini setelah kalian memiliki kelompok ditempelkan di sini, kemudian kalian sudah mengikuti yang ini yang sesuai dengan tabelnya yang sudah jelas bagikan tadi, ditempelkan di sebelah kiri sini dengan pemasangannya sebelah kanan. Jika dia simbolnya bintang, pengamalannya apa? Bintang itu kan sila pertama. Pengamalan sila pertama itu apa? Begitu selanjutnya. Paham ini ya? Yang ini kalian tulis. Ditulis, kemudian tempelkan di belakang. Ini ditulis. Ini ditulis di sini. Sila pertama begitu. Kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ya. Kemudian ini kalian ketik sila pertama. Terus dari mulai dari sini tadi. Paham ya? Ya, Bu. Ya. Yang pertama dari itu kita sama. Ini kalian pencatat mana sila pertama? Mana sila kedua simbolnya apa? Apa sila kedua? Lantai. Sila ketiga apa? Iya. Ya. Kemudian sila pertama bintang ini bisa menyambut kalian tempelkan di sampingnya. Ya. Begitu pun selanjutnya. Kemudian yang ini kalian tulis di sticky note itu. Bisa ini. Kemudian tempelkan berurut di situ. Lalu yang pertama bukannya di bintang. Akan kerjakan sesuai penulisan dan kelompok dua yang dulu ini. Yang ini ditulis ya, ya. Mana? Tadi itu toh? Itu tempel, kemudian hubungkan dengan dan hubungkan. Lalu bilang apa yang digunakan. Oke, selanjutnya adalah ini. Ini kunci. Di samping ini. Yang pertama kamu tulis. Kemudian setelah kalian dapatkan setelah ini kalian tempelkan, tarik pasangan yang tepat, tarik dulu. Kalau ini garis, tidak mungkin di garis 30, maka ambil kertas
warna kuning atau warna merah asal kelihatan di gambar yang sudah ini. Jadi jadinya seperti ini. Kemudian hias seperti ini. Ini akan kalian tulis dan kalian tuliskan di sini. Satu ya. Sudah. Ini digunting. Ini gunting, kemudian kalian tempelkan di urutan yang pertama yang kalian sudah tempelkan sebelumnya. Bisa ya? Selanjutnya, yang ini kalian tulis di sticky note yang sudah ibu bagikan. Siapa yang dapat tugas untuk menulis? Ya. Jadi yang tugas menulis silahkan kalian kerjakan tugas kalian. Yang menggunting silahkan. Kemudian yang menempel pun demikian. Paham ini kelompok 1? Oke, silakan kerjakan. Kelompok 3 ada pertanyaan? Jadi mengerjakan, silakan. Ya. Kelompok 2 ada kendala? Oke, silakan. Lihat petunjuknya di form yang sudah ibu bagikan. Kamu dapat bagian apa? Menggunting atau mencatat? Siapa bagi tugas? Siapa yang mencatat? Siapa yang menggunting dan siapa yang menulis? Ya? Ya. Secantik mungkin biar kamu mempresentasikannya itu mudah. Ya. Mana? Itu ditulis sticky note itu. Itu kolom angka mana? Kolom angka mana? Ya, maka ditulis. Ini kolomnya taruh di sini, satunya di sini. Ditulis saja dengan yang hitam. Yang sebelah pertama. Yang 2 di sini. Yang 2 dan sampai. Yang laki-laki yang besar dan di situ laki. Sudah paham ini? Silakan. Ayo cepat. Silakan. Kelompok 1. Sudah ditulis ini yang kelompok 1. Silakan dikerjakan. Mama udah pindah.
Silakan itu kelompok 3. Ayo Andi. Baik. Ya, umumkan itu. Baik, kata Tuhan. Ayo. Sudah paham kelompok 2 ya? Ya. Umumkan ini. Ambil kemana? Biasanya kasih
bersama dengan adil dan bijaksana. 5. Tidak memaksakan kehendak dan hidup dengan damai. 1. Dasar negara. Pancasila menjadi landasan bagi pemerintahan, hukum, dan segala aspek kehidupan bernegara. 2. Pandangan hidup. Pancasila diharapkan dapat menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya di Indonesia, sehingga tercipta kesatuan dan kesatuan utuh. 4. Pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa, membantu mengikat berbagai perbedaan dan menciptakan kesatuan. 4. Pancasila memberikan arah yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, seperti kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. 5. Pedoman hidup. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun bernegara. Oke? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Kemudian kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Kepada kelompok 2 silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui adanya kepercayaan yang berbeda. Sila kedua, menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengutamakan keadilan antar manusia. Sila ketiga, fungsinya menjaga persatuan dan kesatuan warga Indonesia meskipun terdapat banyak perbedaan. Sila keempat, rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan negara melalui musyawarah untuk selesai mufakat. Sila kelima, menjamin keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Makna Pancasila sebagai dasar negara. 1. Bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui adanya kepercayaan yang berbeda. 2. Menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengutamakan keadilan antar manusia. 3. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan seluruh warga Indonesia meskipun terdapat banyak perbedaan. 4. Rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan negara melalui musyawarah
dan mufakat. 5. Menjamin keadilan sosial, keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dilakukan setiap hari dengan hal-hal sederhana. Kamu sudah ikut membangun Indonesia yang hebat. Pancasila dasar negara Indonesia berisi 5 nilai pentingnya menjadi pedoman hidup kamu. Pancasila. 1 Juni hari lahir Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila ketiga, persatuan Indonesia. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Silakan kembali kelompok 3. Oke. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Baiklah, kita akan menanjak ke kesimpulan hari ini tentang pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, baiklah anak-anak, sebelum Ibu menarik kesimpulan pada hari ini, Ibu minta kepada setiap kelompok untuk maju menempelkan hasil kerja kalian di papan tulis. Ibu silakan untuk kelompok 1 segera menempelkan hasil kerja ini. Silakan. Di atas. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Tahan dulu. Selanjutnya kelompok 2 silakan menempelkan hasil kerjanya di depan agar bisa kita lihat bersama. Lagi ke atas. Oke, terima kasih kelompok 2 teman-teman. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah, setelah kalian menempelkan hasil kerja kalian, Ibu akan membacakan kesimpulan pada hari ini bahwa Pancasila adalah kunci utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila juga bisa untuk keberagaman, bahwa keberagaman Indonesia itu bukanlah menjadi penghalang, tetapi kekayaannya harus dijaga dengan semangat persatuan. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengamalkan Pancasila kita bisa hidup rukun, damai dan harmonis. Oke, baiklah. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, Ibu ingin mendengarkan dari kalian bagaimana perasaan kalian hari ini dengan Ibu sudah menyiapkan emoji. Perasaan kalian hari ini menerima pelajaran dari Ibu, maka kalian akan tempelkan di referensi yang akan Ibu sediakan. Paham ya? Paham. Oke, baiklah. Masing-masing kelompok dengan berurut
selanjutnya. Oke, selanjutnya kelompok 2 selesaikan. Kelompok 3 maju, antri ya. Oke, sudah selesai. Silakan duduk kembali yang sudah selesai. Oke, baiklah. Silakan kembali ke tempat semula. Tepuk tangan dulu. Terima kasih atas refleksi kalian hari ini. Ternyata dari semua siswa yang hadir pada hari ini mengikuti pembelajaran dengan Ibu telah memberikan refleksi yang sangat baik dan menyenangkan. Oke, baiklah, sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, Ibu akan menyampaikan bahwa pembelajaran kita minggu depan lagi masih tetap tentang Pancasila. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, marilah kita membacakan doa. Ada yang bisa memimpin? Silakan. Doa penutup. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Silakan duduk kembali. Baiklah, pelajaran hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu harap minggu depan tetap hadir seperti biasa.